Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap tutur kata hamba Tuhan. Apa yang keluar dari bibir mulut hamba Tuhan, bila hanya memuliakan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Kami akan percaya pada saat ini kami sudah mendapatkan berkat dari Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat semuanya Tuhan. Salam setong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Apa kabar tetanku pada malam hari ini ya? Apa kabar? Kiranya damai dan kasih menyertai kita pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Bahwasanya saudaraku, jalan kebenaran hidup itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Di luar Tuhan Yesus itu nggak ada yang namanya keselamatan, damai sejahtera, kebenaran ya. Oke Bapak Ibu, renungan pada firman Tuhan pada malam hari ini tentang setia dalam ujian. Nah, setia dalam ujian, karena anak Tuhan ya, semakin belajar, semakin mau dekat dengan Tuhan, ujiannya semakin banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan banyak orang yang pelayanan, orang yang melayani Tuhan, dia nggak kuat. Dia nggak kuat sehingga meninggalkan pelayanan itu. Bu, saya ini meninggalkan pelayanan loh, karena saya nggak kuat. Ya. Dan seperti kemarin, saudara, kemarin saya ada telepon juga dari seorang ibu yang dibilang mengatakan bahwa saya dulu pelayanan Bu, saya rajin Bu, saya sudah bertobat Bu. Tetapi karena saya nggak kuat, saya rasa bahwa saya ada di tim sebuah pelayanan tapi nggak sejalan dengan saya, sehingga saya cabut dan saya meninggalkan pelayanan itu. Karena apa saudara? Banyak faktornya ya. Tapi kalau kita menjaga keimanan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa membuat kita meninggalkan bahkan lari dari pelayanan itu saudara. Seperti kesaksian saya bahwa awal pertama kali ya, sebelum menjadi Kristen tuh banyak banget. 10 tahun lamanya saya baru menerima Tuhan Yesus. Setelah baru aja dalam hitungan bulan, 1 bulan itu saudara, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Contoh, saya hampir diperkaos juga dengan gembala atau hamba Tuhan di sini. Yang kedua, saya jatuh kecelakaan ya. Yang ketiga, saya kerampokan. Itu dalam 1 bulan yang tidak jauh, 1 bulan jaraknya nggak jauh saudara. Tapi apakah saya meninggalkan iman saya? Apakah saya meninggalkan bahwa saya mau belajar itu? Enggak saudara, tidak. Amin.
Karena kenapa saudara? Dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, ya, bantu tetap layarnya Bapak Ibu yang ada di akun 01, karena saya ada pembatasan. Ya, bantu tetap layarnya dikencengin tretan-tretanku ya. Ternyata ada yang mau nombak saya di TikTok saudara. Tapi itu tidak mengurangi sukacita saya Bapak Ibu. Shalom Bapak Boyband, salam Bapak Vivo dan semuanya. Saudara Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kita diajarkan bahwa pentingnya kita setia dalam ujian. Karena tidak semua orang Kristen, tidak semua orang yang percaya dia setia. Karena setia itu mahal. Amin. Betul nggak Bapak Ibu? Salam Pak Devin. Setia itu mahal. Ya, jangankan setia kepada Tuhan yang tiada batas itu saudara. Anda mau bayar berapapun, Anda tidak akan pernah bisa membayar. Ya, apa karena keuangan Anda, kehebatan Anda tidak akan bisa membayar keselamatan. Nah, kan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Ya, amin. Dan kesetiaan dalam rumah tangga nggak bisa, saudara. Ya, apakah karena kegantengan, ketajiran, keberhasilan dalam pekerjaan dan lain sebagainya bisa menjamin seseorang itu setia? Atau ada yang mengatakan begini, Ibu Gembala, saya ingin mempercantik diri saya, ya, hanya untuk suami saya. Ini contoh Bapak Ibu. Yang banyak terjadi di sosial media adalah apa? Ya, banyak wanita berlomba-lomba mempercantik dirinya. Katanya ingin, saya setia kepada suami saya. Ya, agar apa? Agar di saat saya digandeng oleh suami saya nggak malu, Bu. Betul nggak? Banyak kejadian. Akhirnya istri tersebut bermainlah sosial media. Bermain sosial media. Dan ternyata di situ saudara, dia nggak setia, nggak tahan dengan ujian-ujian yang ada di sosial media. Ujian banyak saudara, ujian kesetiaan, ya. Karena kesetiaan itu mahal harganya, nggak bisa dibeli. Ingat, ya. Karena itu saudara, pada malam hari ini ada renungan firman Tuhan bagaimana kita setia dalam ujian dalam segala hal. Saya banyak mendengarkan bahwa orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang yang mau mau belajar renungan firman Tuhan, orang yang mau belajar kekristenan, orang mau belajar Alkitab, ya, semakin dekat dengan Tuhan. Ibu Diana, kenapa saya semakin banyak ujiannya? Ya, betul nggak Bapak Ibu? Bahkan ada jemaat Tuhan yang saya layani, saya layani sendiri loh. Suaminya membantu saya pelayanan untuk perintisan di sebuah kampung. Tetapi setelah berhasil masuk menerobos beberapa di situ, setan yang tidak mau bahwa pelayanan di situ ada. Saya katakan setan, saudara. Setan itu tahu bahwa kebenaran itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, setan paling alergi kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Setan sangat alergi dengan nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setan lari. Dan di saat saya waktu itu mau masuk ke sebuah kampung pelayanan saudara, saya katakan banyak setan-setan yang tidak mau kebenaran itu ada di tempat tersebut. Banyak. Jangan Anda katakan bahwa setan nggak bisa nampak dengan mata. Ingat Bapak Ibu, manusia yang melarang, ya, manusia yang melarang bahkan tidak mengizinkan di situ pelayanan ada, itulah setan yang nyata, Bapak Ibu. Setan yang bisa kita lihat dengan mata, yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Anda jangan salah, karena saat ini, akhir-akhir ini, manusia lebih kejam daripada setan. Kenapa saya katakan manusia lebih kejam daripada setan? Setan aja sampai bingung. Manusia zaman now itu lebih jahat daripada setan itu, saudara.
sama-sama anak Tuhan katanya, sama-sama percaya kepada Kristus katanya. Tapi kenapa di saat ada pelayan Tuhan yang mau melayani, banyak yang menghalangi, saudara? Itulah setan yang nyata, saya katakan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai manusia yang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus setia dalam ujian. Hal ini menekankan bahwa pentingnya menjaga iman dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Pentingnya untuk menjaga ketaatan. Nah, bahkan kesetiaan itu dinyatakan di saat kita menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Jadi Anda jangan merasa bahwa, aduh Bu, makin mau dekat dengan Tuhan, makin rajin saya beribadah, Bu. Ternyata di situ semakin banyak orang-orang yang ngeliatin saya semakin aneh. Saya semakin banyak hal. Contohnya, saudara, banyak hal yang terjadi adalah banyak orang di saat mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, cobanya banyak, ujiannya banyak, tantangannya banyak. Ya. Ada seorang istri yang semakin dekat dengan Tuhan, suaminya jatuh ke dalam jalannya setan. Sebaliknya seperti itu. Ada suami yang mau belajar mendekatkan diri pada Tuhan, istrinya jadi setan yang nyata, saudara. Betul nggak? Maaf ya, pada malam hari ini renungannya agak-agak keras ya. Betul nggak Bapak Ibu? Karena saya pengen bahwa malam ini kita belajar untuk makan makanan keras. Karena biasanya Diana Madurese hanya memberikan motivasi dengan bahasa-bahasa yang lembut, meskipun suaranya keras. Tapi pada malam hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda, saudara. Amin. Saya ingin kita sama-sama belajar, ya. Semakin hari semakin kita belajar, pelan-pelan kita makan nasi aking. Amin. Dan disitulah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kesetiaan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan nyata yang harus kita lakukan. Kalau mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Datang cowok tajir ya, bawa mobil Pajero, manajer, gayanya klimis-klimis, datanglah kepada si cewek, ya kan? Udahlah, semua agama itu baik katanya. Tapi ingat, saudara, setiap ada orang mengatakan agama itu baik, yang benar itu hanya di dalam Kristus. Amin. Di luar Kristus itu tidak ada kebenaran. Baik, maybe, mungkin aja, pola. Tapi jalan kebenaran dia cuma di dalam Kristus, ternyata. Ya, saudara Tuhan, pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini, saudara, kita sama-sama belajar bagaimana agar kita kuat, setia di dalam Tuhan, di dalam menghadapi tantangan, ujian, dan pencobaan, saudara. Amin. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah menghadapi masalah. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah apa? Orang yang menjadi hakim di dalam sebuah permasalahan seseorang. Betul? Banyak orang yang merasa senang dengan apa? Dengan sesuatu yang terjadi dengan saudara kita. Syukurin deh dia. Ya. Akhirnya dia begini, begitu. Itulah. Katanya apa? Tuhan membalas. Ingat, saudara, tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan saatnya Tuhan memberikan kita suntikan. Tidak ada. Dan manusia tidak berhak untuk menghakimi itu. Amen.
bagaimanapun juga setiap manusia memiliki ujian. Karena ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita masing-masing. Amin. Setiap manusia diberikan ujian oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi bedanya, ada orang yang mengerti, ada orang yang paham bahwa oh ya, saat ini Tuhan sangat mengasihi saya, Tuhan sangat mencintai saya. Itu kenapa saya ditegur oleh Tuhan sehingga saya saat ini dalam keadaan apa? Sakit. Karena Tuhan ingin saya beristirahat. Saudara pernah kan Diana Madurese masuk ke rumah sakit sampai mendapatkan 2 kantong donor darah. Anda masih ingat Bapak Ibu? Saya pernah nge-live di rumah sakit. Saya menerima 2 kantong darah Bapak Ibu. Infusnya nggak tahu, mungkin sekitar 15-20. Karena saya memang lemes banget. HB saya 7 saja Bapak Ibu. 7 HB saya. Apakah membuat saya itu merasa bahwa Tuhan tidak sayang dengan saya? Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan, tolonglah saya. Tidak pernah. Saya, Diana Madurese, tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kenapa nggak sayang dengan saya di saat saya sakit, Bapak Ibu. Tidak. Karena Tuhan Yesus sangat sayang dengan saya. Tuhan ingin saya apa? Istirahat. Tuhan ingin bahwa saya nggak banyak tingkah dulu. Tuhan ingin saya apa? Ingin menyatukan hati saya. Pengen lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin saat itu saya sedang jauh daripada Tuhan. Saya tidak mau mengatakan saat saya sakit sekalipun, sampai saya sakit apapun saudara, saya tidak akan pernah mengatakan Tuhan gak sayang dengan saya. Ya, amin. Jangan sekali-kali di saat mungkin saat ini Anda dalam keadaan sakit. Tadi ada beberapa WA yang masuk, saya membaca. Ibu Diana tolong, Ibu Diana saya sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Dengan beberapa macam, beberapa orang yang WA saya. Bila minta didoakan. Saudara kaum Tuhan, mungkin saat ini kesehatan Anda tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti Tuhan gak sayang dengan kita. Mungkin saja Tuhan karena begitu sayangnya dengan kita, Tuhan ingin kita apa? Beristirahat sejenak. Tuhan ingin bahwa kita ini merenung apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana langkah ke depan. Amin. Karena apa saudaraku? Saya mengatakan seperti itu. Karena ujian adalah bagian tak terhindarkan dalam perjalanan iman seseorang. Mungkin Anda di sana dalam keadaan sakit. Jangan sampai Anda berpikir bahwa Tuhan gak sayang dengan kita. Karena perjalanan iman setiap seseorang, ya, Tuhan saudara, memiliki jalan yang berbeda pada setiap orang. Saya mungkin berbeda saat ini, dan mungkin berbeda juga dengan Anda. Tapi satu yang pasti, Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Amin saudara. Tuhan sayang dengan kita semua. Sayangnya Tuhan, caranya Tuhan, itu berbeda-beda. Kalau Anda ingin diberikan ujian seperti apa yang saya rasakan, mungkin tidak semua orang mampu. Tapi kenapa Tuhan membentuk saya, menguji saya seperti ini? Karena Tuhan tahu saya mampu. Dan saya akan melewati lebih sulit daripada itu. Amin saudara. Iman, setiap ujian akan dimurnikan. Ya, akan dimurnikan dengan kedewasaan rohani kita. Itulah kenapa bukan lamanya orang itu menjadi Kristen. Mungkin orang yang dari lahir ataupun orang tuanya, kakek neneknya sudah Kristen, belum tentu ya imannya mencapai apa? Kedewasaan rohani. Banyak orang yang umurnya lebih tua dari pasal saya. Mohon maaf saudaraku ya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya gitu. Banyak orang yang mungkin dari
umur dia lebih tua daripada saya. Tapi tidak semua orang memiliki kedewasaan rohani melebihi daripada saya ataupun Anda. Mungkin saya pernah mendoakan seseorang, saudara. Saya pernah mendoakan seseorang di Entikong. Saya topang tangan, diketawain, saudara. Saya mendoakan seseorang, saya diketawain. Yang mendoakan aja baru masuk Kristen. Topang tangan mendoakan orang yang sudah dari orok jadi Kristen. Diketawain saya, saudara. Apakah di situ saya marah? Tidak. Saya tidak mau marah di saat orang itu menghina pelayanan saya. Saya tidak akan pernah marah di saat orang itu menghina kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Amin. Karena saya tahu orang yang melakukan seperti itu, dia tidak pernah merasa bersyukur dan merasakan pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara kaum Tuhan, karena melalui dari ujian, tantangan, itulah iman kita dimurnikan sehingga mencapai kedewasaan rohani kepada seseorang yang berbeda-beda. Kenapa saya katakan rekanku bahwa setiap orang yang sudah mencapai level yang lebih tinggi, belajar dari sebuah masalah ujian dan tantangan itu, dia merasa lebih dikuatkan. Yang gak kuat bagaimana, Bu? Yang gak kuat meninggalkan Kristus. Amin. Banyak loh, jangan salah. Orang meninggalkan Kristus karena tidak bisa mencapai kedewasaan rohani, hanya bisa mencapai apa? Imannya sebatas KTP. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak toh saudara-saudara kita. Betul nggak? Orang yang sudah percaya Kristus, dia akan meninggalkan kebenaran itu di saat dia tidak bisa melewati ujian. Saat itu tidak mencapai kedewasaan rohani, hanya bisa makan makanan yang lembut, dikasih sedikit agak keras keluar. Aku nggak tahan. Aku nggak nyaman jadi anak Tuhan. Mau kerja sulit, mau keluar kemanapun dibilang kafir. Mendingan aku ikut abang aja deh, ya kan? Abang udah punya usahanya bagus, ya, usahanya bagus, mau bagaimanapun bisa, mau beli apapun bisa. Orang tuanya udah tajir dari lahir, dia udah kaya. Tahu nggak saudara? Sekaya apapun Anda saat ini di dunia, itu nggak kekal. Karena kekekalan keselamatan kita itu hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara Tuhan, selain ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk mencapai kedewasaan rohani kita. Setia dalam segala situasi apapun itu, tidak boleh goyah. Ya, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tetap berpegang teguh dalam firman Tuhan. Jangan nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dikasih penyakit, nangis. Lalu sampai datang kemana? Sampai datang ke dukun. Sampai dikasih tulisan cacing, dicuih-cuih, tapi diminum. Lebih aneh lagi, itu orang Kristen. Iya Bapak Ibu, di sini masih banyak, betul? Amin. Masih banyak orang Kristen yang kalau sakit nggak berdoa, nggak minta didoakan ke pendetanya, minta datang ke dukun. Banyak. Saya yakin dan percaya yang saat ini ada di TikTok dan juga di YouTube pernah melakukan itu. Tapi bila itu urusan Anda dengan Tuhan, mulai saat ini, malam ini, kita sama-sama belajar
ya kita andalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, karena setia itu mahal, Bapak Ibu. Amin. Setia, jangan hanya setia pada pasangan. Jika Anda nggak setia kepada Tuhan, bagaimana Anda setia dengan pasanganmu? Atau sebaliknya, Anda hanya setia kepada pasangan, tapi nggak setia dengan Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen, dia meninggalkan Tuhan gara-gara mendapat pasangan yang berbeda. Betul nggak? Banyak orang meninggalkan imannya karena mendapatkan orang yang berbeda. Betul Pak Ubay? Banyak. Bagaimana mau Anda memiliki hubungan yang baik? Tuhan aja Anda dustai. Tuhan aja Anda tinggalkan. Anda yakin hubungan itu akan bertahan? Mau bagaimana bertahan hubunganmu jika pada Tuhanmu aja yang menciptakan Anda, yang memberikan Anda berkat, Anda mengkhianatinya? Amin, saudara. Karena itu saya katakan, setia itu mahal. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, diharuskan, diwajibkan dia setia dengan pasangannya. Jika nggak setia bagaimana, Bu? Ya itu urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan urusan saya. Tapi saya kenal percaya, setiap orang yang mau belajar, setiap orang yang mau di sini sama-sama bersatu hati, jangan memakai ego, jangan memakai nafsumu, jangan memakai akal pikiranmu di saat Anda belajar kebenaran firman Tuhan. Karena di saat Anda memakai akal pikiranmu, nggak akan pernah nyampe. Karena menjadi anak Tuhan, kadang kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang maha luar biasa itu gak masuk ke logika, saudara. Firman Tuhan dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi atas izin Tuhan. Amin. Sama dengan begini, saudara. Waktu Diana Madurese pelayanan ke Kalimantan Barat ini, banyak orang mentertawakan saya, saudara. Banyak mentertawakan saya. Saya katakan tadi, waktu saya mendoakan seseorang, saya angkat tangan saya, dikatakan apa? Dia tuh masih baru jadi Kristen, udah mendoakan orang. Itu satu, saudara. Yang kedua, di saat Diana Madurese berusaha untuk membangun gereja, ditertawakan juga, saudara. Ketika bilang gini, naif kali dia, sombong kali dia. Sampai dia bilang, tidak mau pakai proposal. Kita aja yang pakai proposal, nggak jadi-jadi gereja kita. Bayangkan Bapak Ibu, saya hanya apa? Ketawa. Saya bikin ketawa aja. Saya tampakin gigi saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Saya aduin lo kepada Bapakku. Saya aduin lo setiap perkataanmu. Karena saya tukang ngadu, Bapak Ibu. Amin. Saya tukang ngadu. Hati-hati, saya aduin ya. Apakah membuat saya lemah? Enggak. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Pertama kali saya mendoakan seseorang, di saat orang itu ya mendapatkan penyakit yang aneh, yang selalu saya katakan kesaksian saya mendoakan orang Dayak yang dalam keadaan sakit, yang nggak ngerti ya keluar masuk rumah sakit Yarsi. Saya ngadu sama Tuhan. Tuhan, tengoklah di luar sana. Orang Madura itu, Tuhan, ketawain saya. Gimana bisa mendoakan orang? Dirinya aja murtad.
Dia aja mendoakan apa? Minta doa sama Tuhan yang manusia itu. Ketawa dia, saudara. Saya aduin, tuh dengarkan Tuhan, itu dengarkan Tuhan. Sekarang itu, dengarkan Tuhan. Tuh kan? Saya yakin dan percaya loh, Tuhan Yesus tidak akan pernah membuat saya apa? Malu. Karena pertama kali, ya, saat saya diundang seseorang untuk mendoakan seseorang yang terkena penyakit aneh, tanda kutip, saya nggak tahu mendoakan apa, Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Yang saya pesankan kepada jemaat Tuhan di tempat itu, ayo semuanya ngumpul, nyanyikan pujian. Saya ditempatkan di salah sebuah kampung, ya, di daerah Kuburaya. Dan di situ, saudara, saya masih tidak tahu bagaimana cara mendoakan orang yang sakit. Saat itu saya tidak tahu bagaimana cara mendoakan orang yang sampai kena penyakit yang aneh-aneh itu. Saya hanya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong saya. Saya sedang diketawain di depan rumah, saudara. Tapi apakah Tuhan Yesus apa meninggalkan saya? Tidak, Bapak Ibu. Karena setiap apa yang saya katakan, itu adalah hati saya. Dan itulah kebenarannya. Apakah saya was-was? Atau saya merasa tidak akan ditolong oleh Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Saya hanya katakan, Tuhan Yesus tidak akan pernah membuat saya malu. Apakah Tuhan Yesus membuat saya malu? Tidak, saudara. Kesembuhan itu terjadi, Bapak Ibu. Sungguh bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan kita yang hebat. Jadi kalau ada orang Kristen ataupun orang Katolik ataupun bilang yang dikatakan anak Tuhan itu lalu sakit, minta ke dukun, datang ke dukun, mulai saat ini, detik ini, berhenti Anda. Amin. Berhenti. Kalau masih suka berdukun, nggak usah jadi orang Kristen. Karena di Alkitab tidak mengajarkan kita untuk pergi berdukun. Amin. Kalau sakit itu pergi ke rumah sakit. Minta didoakan kepada apa? Hamba Tuhannya. Bukan dukun. Amin. Bilang, Bu, itu orang pinter. Saya minta apa? Ya, minta barokahnya lah. Karena dia orang pinter. Hei, yang memberkatimu, memberikan Anda barokah itu bukan manusia, tapi Tuhan. Saya kasih pilihan kepada Anda, saudara. Kita semua ini sebenarnya kita ini hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan selama hidup kita. Renungkan Anda saat ini. Saat ini Anda umur berapa? Saat ini Anda umur berapa? Di Alkitab manusia ini sampai umur berapa, saudara? Ada yang tahu? Di Alkitab. Di Alkitab umur manusia itu berapa? Berapa, Pak Borneo? 70, Bapak Ibu. Selebihnya apa? Bonus plus penderitaan. Makanya selalu saya katakan, jika ada seseorang mencintaimu, aku akan mencintaimu 100 tahun lagi. Bodoh itu. Kebohongan. Zaman sekarang, iya bonus. Betul, Ibu Erika. Selebihnya bonus. Tapi bonus itu juga sebagai penderitaan juga. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Di saat kita, Bu Erika Maria, dikatakan oleh seseorang nih, cowok nih Bu Maria, aku akan menyayangi kamu itu 100 tahun lagi, sampai 100 tahun lagi. Bohong. Banyak
Belum umur 40 udah sakit encok, asam urat, kolesterol, jantungan, semua ada kok. Iya, gombal itu. Betul nggak? Kenapa akhir-akhir ini manusia gak sampai umur 50 udah banyak penyakitan, saudara? Kok beda dengan orang-orang zaman dulu loh. Umurnya ada yang sampai 80, 90, 100. Kenapa akhir-akhir ini semakin banyak? Masih anak-anak kecil atau apa, kena penyakit jantung lah, inilah, itu. Karena kenapa? Semakin banyak dosa, Bapak Ibu. Semakin banyak dosa. Semakin orang itu pinter, semakin banyaklah dia berbuat dosa. Iya, karena banyak dosa itu, Ibu Erika, ya. Karena hatinya nggak beres. Kena penyakit hati, Bu. Penyakit hati bukan hanya hepatitis, ya, tapi penyakit hati. Orang makin pinter, makin banyak yang jahat. Marilah kita semua anak Tuhan yang diberkati. Kita pinter. Kita akan menjadi anak Tuhan yang beda. Jangan cuma hanya jadi anak pinter yang hanya percaya kepada apa? Kristus saja. Kita hanya berdiam diri. Apalagi menjadi anak yang pinter, tapi Kristen, tapi jahat. Buat apa? Contoh Bapak Ibu. Ya. Zaman dahulu kala, makanan instan itu nggak sebanyak kayak sekarang. Betul nggak? Sekarang itu banyak orang malesnya. Semuanya pengen serba instan. Instan pengen kaya, instan pengen makan. Yang instan pengen kaya apa? Ya udah, tinggalkan Yesus saja. Ya, aku jual Yesus deh. Aku cari pasangan yang kaya raya. Yang penting kaya. Beda agama nggak apa-apa. Kan ada lagunya, cinta beda agama. Bodoh itu. Betul nggak? Maaf saudara ya, saya agak sedikit kasar kalau ngomong pada malam hari ini. Karena pada malam ini saya ada konseling dengan seseorang yang, aduh, berkali-kali dikatakan gelap dan terang tidak bisa bersatu. Masih nego, tahu nggak? Masih nego, Bapak Ibu. Kan bisa, Bu. Nanti pasangan kita ini, Bu, kalau kita sudah menikah, kita bawa ke gereja, Bu. Kalau kita sudah menikah, pelan-pelan kita ajarin kepada apa, Bu? Kepada Tuhan Yesus. Ingat, cinta boleh, tapi jangan Anda mengambil apa dari Tuhan yang lain. Bisa-bisa Anda yang kecolongan, Anda ini bawa setan ke sono. Saya kasih tahu sama Anda, Bapak Ibu. Jangan seperti jadi pahlawan, sok jadi pahlawan. Udah banyak situ contohnya. Banyak contohnya. Pengen apa? Saya yakin dan percaya, Bu. Ya. Saya percaya, Bu. Pasangan saya suatu saat akan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu banyak makan mie instan seperti itu. Jangan Ibu Erika ya, jangan coba-coba Ibu ya. Biarlah kita hidup sendiri, asalkan kita jangan jual Yesus. Amin. Amin Pak Jumadi. Jadi saudara, kesetiaan itu harus dalam segala situasi. Amin. Jangan karena di saat susah dapat kerja, Anda malu mengatakan aku anak Tuhan, tapi malah Anda bilang aku anak setan. Ya, karena kenapa? Orang yang percaya pada Kristus, yang dia malu mengakui bahwa dia anak Tuhan, berarti dia anaknya setan. Nah, iya. Aku adalah jalan kebenaran hidup. Selainnya itu apa? Jalan kematian. Jalan hidup itu hanya di dalam Yesus. Mohon maaf, mungkin yang tadi sedang konseling dengan saya, Ibu Diana kalau udah ngomong nyakitin banget. Iya,
Kebenaran firman Tuhan itu sakit, Bapak Ibu. Yang nggak sakit itu lagi kasmaran. Betul nggak? Semuanya bener. Itu. Orang lagi kasmaran, semuanya bener. Tapi di saat kita belajar firman Tuhan, sakit. Saya membawa firman Tuhan pada malam hari ini, bukan nyindir siapa-siapa ya. Saya membawakan kebenaran firman Tuhan, saya nggak nyindir. Amin. Kalau kita membaca di Efesus pasal ke-6 ayat ke-10, saudara, bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kuasa, tidak ada jalan kebenaran, tidak ada keselamatan. Amin. Itu. Baca dong di Efesus pasal ke-6 ayat ke-10. Ya. Kalau mengatakan, Bu, kenapa sih kok setiap hamba Tuhan, ya, dia bisa berdoa panjang lebar, panjang sekali, Bu. Saya pernah dulu sekolah, Bapak Ibu, ya, sekolah di Pontianak, diajak saya itu pelayanan, yang berdoa itu gembala si X gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Mau makan, mau doa, mau makan, lama sekali semuanya diucapkan, ya, semuanya. Satu negara ini dibaca semua, saudara. Sampai apa, saudara? Sampai kenyang. Saya jadi kayak kenyang sebelum makan. Ingat Bapak Ibu, saya kalau ingat kayak gitu ketawa Bapak Ibu. Kalau kita berdoa ya, janganlah bertele-tele. Amin. Karena kenapa, saudara? Tuhan itu lebih menghargai kesetiaan, bukan menghargai kata-katamu aja yang lemah lembut ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mau makan dimanapun berada Tuhan, yang mungkin ada di jalanan, di kolong jembatan, di mana, semua disebutin Bapak Ibu, disebutin semuanya. Sampai saya bingung, ini orang ya berapa tera ya di pikirannya ya. Mau makan Bu Erika, semua disebutin. Wih, tahu nggak? Kenyang akhirnya Bapak Ibu. Udah kenyang, ngantuk lagi. Orang kan habis makan kan pastinya ngantuk ya. Itu terjadi Bapak Ibu. Disitulah saudara, Tuhan itu menghargai kesetiaan anak-anaknya. Meskipun kita berdoa singkat, kita doa bersingkat ya Bapak Ibu ya, itu beda juga. Tuhan tahu ya, mana yang setia, mana yang tulus, mana yang bulus. Amin. Amin Bapak Ibu. Beda. Kalau dia nama Durese ya, berdoa ini singkat banget. Singkat, betul ya Bu Maria ya? Singkat banget. Dibandingkan apa? Sebelahnya ini koruptor. Ya, katanya koruptor. Terus orang Kristen Bapak Ibu disebutin semuanya. Sampai bahasa roh ya, bergetar-getar lagi. Bergetar-getar. Bahasa rohnya keluar. Tuhan lebih mendengar yang mana? Tidak akan pernah mendengarkan apa? Orang yang beda dari mulut dan hatinya. Saya dulu waktu sekolah Bapak Ibu, waktu doa, Tuhan Yesus depan saya ada mie goreng Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berkati, amin. Oh, yang lain panjang Bu. Saya sudah habis, teman-teman saya masih doa. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan lebih lihat apa di hati. Tuhan lebih tahu. Tuhan gak bisa ditipu dengan bibir muslihatmu. Amin. Yang diperlukan apa? Hatimu sesuai dengan apa perkataanmu. Ya. Kalau ada yang mengatakan Diana Madure saya itu yang tadi Bapak Jumadi bilang pendusta ini kata Pak Jumadi. Ya.
pendusta ini. Saya kasih tahu Pak Jumadi ya, Tuhan tidak akan memberkati pelayanan saya jika saya berdusta. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang berdusta. Amin. Tadi juga ada yang bilang, Ibu Diana ini berbohong. Dia bukan seorang gembala. Ya. Kalau ya berbohong saya Bapak Ibu, udah saya diapa-apain di sini. Ya. Ngapain kita jadi orang yang pendusta? Orang pendusta itu nggak usah jadi orang Kristen, bikin malu. Amin. Mulai saat ini saudara, saya katakan kepada Anda, ya, Anda yang seorang pendusta, gak usah jadi orang Kristen deh. Bikin malu Bapak Ibu. Apalagi menjadi orang murtadin atau orang lahir baru. Hanya memiliki motivasi. Gak usah masuk Kristen, bikin malu. Amin. Saya pernah menolong seorang lahir baru, saudara. Ditolong. Tapi ternyata begini, saya bawa pelayanan. Saya ini kan lahir baru, saya gak punya apa-apa. Ya, tolonglah Bu, kalau misalnya Ibu ada uang kah apa, tolong bantu saya Bu. Saya pengen mau makan ini, mau beli ini, beli itu. Kalau mau makan, mau beli apa, kerja. Amin. Anak Tuhan itu jangan mental pengemis, jangan mental pengemis. Ya, Diana Madurese aja nyebokin bebong ya. Diana Madurese ini mandiin bebong, enggak, saya malu. Lah ini kok tinggal datang melepeh-melepeh, dibawa saya lagi Bapak. Apa saya nggak malu Bapak Ibu? Apakah saya nggak malu? Ternyata saya membawa seorang pengemis, bukan seorang murtadin. Seorang murtadin yang benar, dia berjuang. Buktikan dong bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang kaya. Katanya kita anak raja, kok ini raja pengemis? Malu saya Bapak Ibu. Terus terang aja. Kenapa saya orangnya terus terang aja Bapak Ibu? Ya. Saya tidak pandai bergaul di sosial media. Bukan saya sombong, tidak. Saya belajar dengan apa yang terjadi di real saya dan juga di sosial media saya. Ya Bapak Ibu ya, saya mohon maaf jika Anda mengatakan bahwa Ibu Diana Madurese itu jarang komal-komal dan lain sebagainya. Saya sudah jerah. Bapak Ibu. Mau bantu orang lahir baru, dibohongin. Yang dari orang udah Kristen, dibohongin juga. Aduh, sudahlah saudara. Katanya Pak Muhammad Ali, kok ngegas? Kenapa? Nggak ngegas saya Pak. Ini sudah stylenya saya Pak. Ya, stylenya saya dari Tuhan Yesus Pak. Ya, nggak ada saya marah-marah Pak. Udah biasa begini saya orang Madura kalau ngomong ya Pak Muhammad Ali. Ya, nih. Tak kasih tahu nih. Kok ngegasnya di akun 01 saya? Kok ngegas? Nggak ada ngegas Pak. Sejak kapan Diana Madurese ngegas? Emang begini Pak, lost doll saya Pak ya. Nggak pernah ngegas. Emang lugat saya seperti ini, orang Madura, Madurese kan? Jadi nggak ada ngegas, udah biasa. Justru Bu Maria Walanda ketawa kalau saya lembut-lembut. Sejak kapan Ibu Diana ini makan bubur katanya, kan begitu. Ya Bu ya. Biasanya kan makan apapun yang ada di hutan itulah saya makan. Mau sayur pakis ya kan, mau rebung Kak, mau sayur paku, semua masuk Pak. Paku, pering masuk semua. Makanya ya keras begini. Udah remet aja, katanya ibu itu. Bayangkan saudara, hanya orang lahir baru yang benar-benar lahir baru itu dia berjuang, bukan mengemis, bukan ingin dikagumi, bukan ingin dikasih-kasih, minta ini minta itu, enggak. Ya, kalau ada orang mengatakan Ibu Diana bangun gereja kok bikin bikin konten, ya bangun gereja pelayanan. Emang Diana Madurese
ini orang yang helap gitu. Kata orang Madura, helap itu orang yang sakti gitu. Bin salabin bagadabra, bisa bangun gereja. Enggak Bapak Ibu, sampai detik ini saya tetap manusia biasa. Butuh makan juga, banyak kebutuhan juga, ya. Tapi saya nggak mau ngemis-ngemis Bapak Ibu. Saya akan buktikan dengan apa? Kinerja saya kerja. Gembala mana? Ya, gembala mana yang mau membangun gereja dengan mandiri Bapak Ibu? Ya. Kecuali memang orangnya memang oke dari sononya ya, seorang pengusaha ya, banyak kenalannya dan lain sebagainya, banyak spendernya dan sebagainya. Kalau dia nama dressnya apa? Tengah-tenguk. Ya. Di Madura sudah diblokir. Ya kan? Pergi ke Borneo ini ya banyak tantangannya. Makanya saya bilang, kalau takut tantangan lu jadi orang Kristen. Keluar aja nggak usah jadi orang Kristen. Ya, amin. Jangan bikin malu. Kita ini anak Tuhan, katanya anak raja, bukan raja pengemis, ya. Kita harus berjuang. Seperti Diana Madrese. Di Kalimantan ini Bapak Ibu, Anda tengok, Anda rasa saya nyaman kah? Nyaman kalau dilihat. Tapi saya setiap pagi Bapak Ibu tak kasih tahu. Saya baru bangun tidur, saat teduh sebentar, kucuk datang kemana? Ke kandang bebong. Tengokin bebong. Saya belum mandi. Saya mandiin bebong saya. Ya. Saya belum mandi. Jangan ketawa Pak Sila Barstar. Saya belum mandi, saya mandiin bebong saya. Saya belum makan. Saya kasih makan bebong saya. Kalau Anda yang mental pengemis, bangun tidur, bikin kopi, ya kan, nonton, main game, ya kan, nonton drakor. Waktu saya nggak pernah nonton drakor saat ini, saudara. Amin. Saya lebih banyak belajar. Saya nggak punya parabola di sini, ya. Bukan parabola karena gaya kalau di Kalimantan ini ya Bapak Ibu ya. Karena saya ada di daerah pegunungan perbukitan, kita nggak bisa pakai antena biasa di sini. Saya nggak bisa nonton TV. TV ada, tapi dari handphone saya masukkan ke TV saya. Saya nggak punya antena Bapak Ibu. Saya belum punya parabola. Di sini bisa nonton kayak RCTI, ya, Indosiar, Antv, itu harus punya parabola. Di sini nggak ada parabola, jangan mimpi nonton, ya, nggak bisa nonton. Sampai saat ini anak saya nggak pernah nonton yang namanya SCTV, RCTI nggak pernah. Tapi saya apa? Dari handphone. Dan kamu nonton dari situ. Belajar juga dari situ. Dari handphone. Saya bilang, berdoa nak, biar nanti mama bisa belikan apa? Parabola. Saya gitu kan sama anak saya. Sampai saat ini saya nggak bisa beli parabola, saudara. Belum beli parabola. Saya lebih mendahulukan apa? Pembangunan gereja. Setelah bangun gereja selesai, apakah selesai pelayanan saya? Tidak. Bangun pastori. Bangun pastori, diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada orang ngeruk tanah di depan gereja Bapak Ibu. Kerjaan baru lagi. Anda lihat ya, di VT saya, di YouTube saya. Namanya pekerjaan Tuhan tuh nggak ada yang namanya selesai. Tapi kalau umur kita sudah selesai, ya sudah selesai kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Selama kita masih diberikan hidup, nafas, ya, berikan nafas, saudara. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Di situ pun saya, saudara, ya, saya juga selesai saya membangun gereja, membangun pastori. Selesai bangun pastori, nanti planning saya adalah apa? Membuat barau. Ini ada orang yang hatinya luar biasa ngeruk tanah gereja, padahal gereja yang saya bangun itu di atas bukit, ya. Coba Anda pikirkan, ini orang memberikan saya pekerjaan baru. Apakah saya marah? Marah sebagai manusia, tapi saya serahkan sama Tuhan. Aduh ya Gusti Pangeran Yesus,
Pastori gereja saat ini belum selesai Tuhan. Diberikan pekerjaan yang baru. Tapi karena Tuhan sumber kekuatanku. Ya. Amin. Di Efesus dikatakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam kekuatan, ya, kekuatan itu kuasanya. Kuasanya nyata, kuasa Tuhan Yesus. Baca Efesus pasal ke-6 ayat ke-10. Amin. Kita kuat. Karena di dalam Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Doa orang benar besar kuasanya. Meskipun dia nama Durese. Ya. Bukan seorang pengusaha. Saya hanya gembala saja. Gembala orang kampung. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberkati saya dan Anda saat ini. Amin. Jangan pernah lelah. Jangan pernah letih, saudara. Karena Tuhan itu sumber kekuatan. Saat menghadapi ujian, jangan pernah putus asa. Carilah kekuatan dalam firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Jangan pernah khawatir. Di dalam namanya besar kuasanya. Besar kuasanya. Amin. Dan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Badan kita boleh lelah, pikiran kita boleh lelah, tapi semangat kita melayani Tuhan jangan pernah lelah. Amin. Saya yakin dan percaya saat ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini kita diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Amin. Bukan, mari kita bersatu di dalam doa, rekanku. Haleluya. Mata sekelangkong Gusti Yesus. Boleh yakin berpertaja Gusti Yesus. Saya sangat baik. Boleh yakin setiap apa pergumulan aku Tuhan Yesus saya tahu, saya oning, saya terbaik. Tuhan Yesus, ampunilah orang-orang. Saya salah orang-orang. Saya nyaki ate. Orang-orang saya ngucap tak bagus. Boleh melepaskan pengampunan Tuhan. Boleh yakin mempertaja Gusti Yesus baik. Gusti Yesus baik. Gusti Yesus baik. Ya Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu Tuhan, berikan hamba-Mu kesabaran, kekuatan. Hamba juga berdoa Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita harus setia dan taat, bertekun kepada Tuhan, melakukan yang terbaik. Dan kami semua diberikan kekuatan Tuhan di dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan dalam kehidupan kami, khusus dalam iman kami Tuhan. Biarkanlah iman kami semakin hari dikuatkan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa dan menyerahkan pelayanan hamba-Mu, pembangunan pastori gereja Tuhan. Dan sesungguhnya hamba sedih banget Tuhan, dengan seseorang yang mengeruk tanah di depan gereja Tuhan. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa kami semua bisa menyelesaikannya dengan baik. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, berkati. Dan setiap orang-orang yang memberkati dalam pelayanan, bahkan pembangunan gereja dan juga pastori Tuhan, berkati Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami akan percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.